Audio novel fiksi bela diri fantasi. Cincin Kaisar Naga 4688 hingga 4690. Cerita berlanjut. Yunli melihat gagang pisau yang patah di tangannya, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum pahit, pedang pembunuh nagamu memang sombong. Pedang milikku ini juga bisa dianggap sebagai senjata spiritual kelas atas. Aku tidak menyangka, kamu sangat rentan terhadap pedang. Bisakah kamu membiarkan aku melihat pedang pembunuh nagamu? Oke, Sentian melempar pedang pembunuh naga untuk Yunli. Yunli mengambil pedang pembunuh naga dan melihatnya dengan ekspresi serius. Dia baru saja menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam pedang pembunuh naga, dan ingin memahami sepenuhnya pedang pembunuh naga ini. Tapi setelah kekuatan spiritual disuntikkan, pedang pembunuh naga mulai bergetar hebat, dan kemudian cahaya pedang yang tajam datang ke arah telapak tangan Yunli. Yunli merasa ngeri dan segera melepaskan tangannya, dan pedang pembunuh naga kembali ke tangan Sentian. Apakah pedang pembunuh nagamu memiliki roh pedang? Yunli bertanya dengan kaget. Tentu saja, bukankah pedangmu juga memiliki roh pedang? Kata Sentian. Tapi Yunli menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda. Meskipun pedangku juga memiliki spiritualitas, tidak seperti pedang pembunuh naga milikmu, yang dapat menyerang secara mandiri. Dibandingkan dengan pedang pembunuh naga milikmu, ini hanyalah pedang patah. Pisau, kamu melawanku begitu banyak ronde dan kamu hanya berhasil mengalahkanku setengah langkah. Kamu sengaja menyerah padaku. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan dikalahkan dalam 3 gerakan. Sentian tersenyum tipis, taruh singkirkan pedang pembunuh naga, dan nada suaranya acuh tak acuh. Maaf, pedang itu tidak memiliki mata, kemenangan kalah adalah hal yang normal, dan saya juga mendapat banyak manfaat dari pertarungan hari ini. Ekspresi rumit muncul di mata Yunli, tidak perlu menghibur saya. Saya bersedia menerima kekalahan kali ini tidak kalah secara tidak adil. Sentian tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam dia bangga pada dirinya sendiri. Dia memang menyembunyikan kekuatannya. Bagaimanapun, di dunia keabadian ini, semakin banyak kartu yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak ingin terlalu mempermalukan Yunli. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam di antara keduanya, mereka hanya membandingkan catatan. Sekarang hasilnya sudah diputuskan, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk minum? Saran Sentian. Yunli ini benar-benar membuat Sentian merasa berbeda dari biksu dewa lainnya. Jadi Sentian ingin lebih banyak berhubungan dengan Yunli dan mengenal kuil dari samping. Dia tahu bahwa dia pasti akan mengikuti elang ilahi di masa depan, jadi dia harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Yunli tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke. Kamu cukup ceria. Jika kalah, kamu kalah, dan aku bukanlah orang yang tidak mampu untuk kalah, jadi ayo kita minum. Satu sama lain dan tersenyum, tapi mereka sudah saling berperang. Tiba-tiba menghilang. Meskipun dunia surga dan manusia kejam, ada juga orang-orang yang murah hati. Meskipun Yunli kalah, dia yakin bahwa dia kalah dan sebenarnya lebih mengagumi Sentian. Sentian mengikuti Yunli kembali ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Pada saat ini, Xiao Yuanshan dan orang-orang dari Aula ke-10 terlibat dalam konfrontasi yang menegangkan. Suasananya sangat menyedihkan dalam keadaan siaga penuh. Tetapi ketika mereka melihat Sentian kembali bersama Yunli, dan mereka berdua berbicara dan tertawa, mereka semua tercengang. Yunli, Silan bergegas maju dan memeriksa badan Yunli. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, jangan terlalu gugup. Kata Yunli sambil tersenyum tipis. Sentian memandang Xiao Yuanshan, Xiao Huang, santai saja, tidak apa-apa. Merasa semua orang di istana Xiao Huang waspada, Sentian buru-buru membujuk semua orang untuk bersantai. Tuan Shen, ini, Xiao Yuanshan tidak mengerti apa yang terjadi. Kita berdua baru saja mengobrol. Jangan gugup. Bisakah Kaisar Xiao mencarikan tempat yang tenang untuk kita? Aku ingin minum dengan saudara Yun. Kata Sentian. Ketika mereka mendengar bahwa Sentian akan minum dengan Yunli, semua orang sedikit bingung, tapi Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, Oke, saya akan memerintahkan seseorang untuk segera membuat pengaturan. Kita akan kembali ke istana ke-10,
Aku tidak akan pergi, tapi aku harus mencari tempat tinggal sementara. Menurutku Xiao Huang Chao baik, mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Yunli tidak peduli apakah Xiao Yuanshan setuju atau tidak, tapi dia ingin tinggal di dinasti Xiao. Aku mendengarkanmu. Silan tersenyum sedikit, dia tidak peduli, dia mendengarkan Yunli dalam segala hal. Saudara Sen, bolehkah saya tinggal di dinasti Xiao Huang untuk sementara? Yunli bertanya pada Sentian. Kaisar Xiao dari dinasti Xiao adalah Xiao Yuanshan, namun kali ini Yunli menanyakan pertanyaan kepada Sentian tanpa menanyakan pendapat Xiao Yuanshan sama sekali. Terlihat bahwa Yunli tidak menganggap serius Xiao Yuanshan. Tentu saja, Sentian mengangguk, memandang Xiao Yuanshan dan berkata, Xiao Huang, tolong atur tempat tinggal mereka. Saya mengerti, Tuan Sen. Sedikit pun tidak senang. Dia, Xiao Huang, tidak akan mengeluh sama sekali jika dia memberikannya kepada Sentian. Kembalilah dan jaga matamu tetap cerah mulai sekarang. Aku tinggal di dinasti Xiao. Jangan membuat masalah pada dinasti Xiao, kata Yunli kepada Zuo Tianzeng yang bersembunyi di belakang. Jangan khawatir, Yang Mulia. Zuo Tianzeng mengangguk dengan cepat, lalu berbalik dan lari. Dia sudah lama ingin pergi, tapi Yunli tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak berani pergi. Dan dinasti Xiao ini, bahkan jika Yunli tidak tinggal di sini dan memberi Zuo Tianzeng 10 keberanian, dia tidak akan berani menimbulkan masalah bagi dinasti Xiao. Segera, Xiao Yuanshan membuat pengaturan dan semua orang yang dibawa oleh Yunli beristirahat. Sentian, sebaliknya, mengikuti Yunli ke ruangan yang diatur oleh Xiao Yuanshan, meletakkan beberapa pot anggur spiritual dan beberapa daging binatang spiritual, dan mulai makan dan minum. Setelah 3 putaran minum, ketika anggur masih dalam keadaan penuh, Yunli tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Sen, sebenarnya, saya datang menemui Anda kali ini. Selain berdiskusi, ada satu hal lagi yang saya ingin berdiskusi denganmu. Sentian mengangkat alisnya. Ditanya, oh, ada apa? Kamu tidak hanya bisa mendekati ayahku dan tidak membunuhnya, kata Yunli kepada Sentian. Sentian tertegun dan berkata dengan tidak percaya, mengapa saya harus membunuh ayahmu? Bisakah saya membunuh ayahmu dengan kekuatan saya? Saudara Sen, meskipun Anda tampaknya tidak cukup kuat untuk mengancam ayah saya tahu itu cepat atau lambat kamu akan melampaui dia. Jadi aku ingin memohon padamu, jika ayahku menyinggungmu, tolong selamatkan nyawanya dan jangan bunuh dia. Kamu sangat menghargaiku. Sentian tersenyum. Sepertinya aku benar-benar ingin berterima kasih, tapi selama ayahmu tidak menimbulkan masalah bagiku, aku tidak bisa mengincarnya. Jangan dendam pada si Dian. Dia, aku pasti akan menimbulkan masalah bagimu. Aku sangat mengenal ayahku, dan tidak mungkin dia membiarkan biksu kecil Mahayana menantang otoritasnya. Jika kamu membunuh Luota, jika ayahku tidak menimbulkan masalah bagimu, prestisenya di Istana ke-10 akan hilang sepenuhnya. Dia tidak hanya akan menimbulkan masalah bagimu, tetapi dia juga akan terus mengirim orang untuk membunuhmu, kata Yunli, tanpa ragu-ragu. Sentian mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang. Ayahmu membuat masalah bagiku dan ingin membunuhku. Kamu masih ingin aku mengampuni nyawanya. Mengapa kamu tidak memohon kepada ayahmu untuk mengampuni nyaweku? Orang-orang juga punya masalah kecil, yaitu, saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain kecuali mereka menyinggung perasaan saya. Jika seseorang menyinggung perasaan saya akan membunuh mereka. Saudara Sen, tidak bisakah Anda memberi saya sedikit muka? Tanya Yunli. Tidak, aku baru saja bertemu denganmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku sudah memberimu wajah. Sentian menggelengkan kepalanya. Dia dan Yunli tidak dianggap teman, mereka hanya bisa dianggap kenalan. Ketika berbicara tentang mereka berdua, mereka masih musuh, jadi bagaimana mereka bisa memberinya wajah? Kalau begitu, bolehkah aku berhutang budi padamu? Yunli terus bertanya tanpa menyerah. Bantuanmu tidak ada gunanya, kata Sentian. Yunli terdiam. Setelah beberapa saat, Yunli melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan, dan kemudian berbisik. Saya baru-baru ini mendapatkan peta harta karun, yang dikatakan sebagai gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang kuat. Tempat itu penuh bahaya. Jika Anda tertarik, kami dapat bergabung dan berbagi harta karun dengan Anda. Apakah kamu bercanda?
Bahkan jika ada dewa abadi yang telah tinggal di surga dan dunia manusia ini, tidak mungkin meninggalkan harta apapun. Terlebih lagi, bagaimana dunia tingkat rendah seperti surga dan dunia manusia bisa menarik dewa abadi? Jangan percaya kata-kata Yunli. Ketika Yunli mendengar ini, dia tersenyum, lalu berkata, siapa yang memberitahumu bahwa gua abadi ini ada di surga dan dunia manusia? Bukan di surga dan dunia manusia. Di mana itu? Yunli menunjuk ke arah langit dengan jarinya. Surga. Gua abadi yang kamu bicarakan ada di surga. Sentian memandang Yunli dengan tidak percaya, dan kemudian berkata dengan sedikit marah. Apakah kamu tidak bercanda? Dengan keadaanku saat ini, aku tidak tahu kapan aku akan melakukannya. Bisa naik ke surga. Apa gunanya memberitahuku ini? Ini seperti mencoba menyebarkan kue. Aku bahkan tidak tahu apakah itu bisa terwujud, tapi Yunli benar-benar memikirkannya dan ingin membagi harta karun itu. Yunli memandang Sentian dan berkata dengan heran, apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus naik untuk masuk surga? Bagaimana kamu bisa masuk surga tanpa naik? Sentian tampak bingung, dia benar-benar tidak naik tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu. Yunli menatap Sentian. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak punya waktu untuk menebak teka-teki denganmu. Sentian sedikit cemas, melihat bahwa Sentian benar-benar tidak mengetahuinya. Yunli berkata, Saudara Sen, selain naik ke surga, ada cara lain untuk masuk surga dari surga dan dunia manusia, yaitu dengan menaiki tangga menuju surga. Kalau begitu, mengandalkan kultivasi untuk mencapai kenaikan, setelah naik ke surga, biasanya mereka mulai dari surga keempat, dan di bawah surga keempat, ada surga ketiga. Dan sebagian besar biksu di surga ketiga dibawa ke sini setelah berbagai ujian. Saya tidak tahu tentang dunia lain. Di surga dan dunia manusia, ada tangga menuju surga yang muncul setiap 100 tahun. Kekuatanmu adalah, selama kamu bisa lulus ujian 9 tingkat menaiki tangga ke surga, kamu bisa naik ke surga, tetapi cara ini hanya bisa mencapai surga tingkat pertama. Yunli menjelaskan secara rinci setelah Sentian. Setelah mendengar hal tersebut, Sentian menjadi bersemangat. Ternyata dia tidak perlu berlatih untuk naik, dia bisa mencapai puncak surga. Lalu apakah saya akan mendapat kesempatan untuk mengandalkan alam Mahayana dan kemudian naik ke surga melalui tangga menuju surga? Tangga menuju surga hanya muncul sekali dalam 100 tahun, dan Sentian tidak tahu apakah dia bisa mengejarnya. Jika dia harus menunggu selama beberapa dekade, Sentian sendiri pasti sudah lama naik melalui kultivasi. Lalu berapa lama tangga ini muncul? Sentian bertanya dengan tidak sabar. Menurut perhitungan, seharusnya terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tapi tempat munculnya tidak dapat ditentukan. Setiap kali tangga muncul, akan terjadi badai berdarah. Banyak orang ingin menggunakan tangga tersebut untuk membuat diri mereka terkenal. Surga, khususnya para beku di surga yang terjebak di surga dan dunia manusia, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke surga dengan menaiki tangga, jika tidak mereka hanya bisa menunggu pembentukan langit dan bumi menghilang. Jadi setiap kali tangga menuju surga muncul, para biksu surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia akan mencobanya. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara Sen dapat memahami apa yang saya katakan. Ketahuilah, Sentian sebenarnya sudah lama mengetahui tentang formasi langit dan bumi, dan fenomena aneh dalam formasi langit dan bumi ini disebabkan oleh Sentian. Saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Lalu, bukankah mungkin banyak orang meninggalkan dunia surga dan manusia dan memasuki dunia surga dengan menaiki tangga menuju surga? Kata Sentian dengan sedikit cemberut. Patriark Pola Formasi hanya memberitahunya tentang menghancurkan formasi langit dan bumi pada saat itu, tetapi tidak menyebutkan tangga menuju surga sama sekali. Termasuk para biksu surgawi lainnya yang terjebak di dunia surgawi dan manusia, tidak ada yang menyebutkannya kepadanya. Karena ada jalan pintas seperti itu, mengapa tidak menggunakannya? Bersambung.